Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang surah Luqman ayat 31. Itu bunyi ayatnya adalah Alam tara'an auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alam tara'an al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Langsung kita ke tafsir mufradat binikmatillah. Kalau kita lihat di sini sekilas maknanya itu dengan nikmat Allah. Akan tetapi beberapa ulama memahaminya sebagai dengan arti dengan izin Allah. Kemudian ada kata sobarin, yaitu bentuk hiperbola dari sobir atau penyabar, maksudnya adalah banyak banyak seseorang itu banyak sabarnya. Kemudian syakur, bentuk hiperbola dari syakir yang bersyukur, maksudnya yang banyak bersyukur. Dan munasabah ayat. Pada sebelum ayat ini itu jelaskan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah yang lain, yaitu mengenai tiga hal, yaitu tentang siang, malam, dan pendudukan matahari dan bulan. Kemudian pada ayat ini menjelaskan tentang bukti lain, yaitu dari bukti-bukti kekuasaan Allah yang lain dari ketiga hal tersebut, dari kekuasaan Allah, yaitu tentang sesuatu yang berbobot dan berukuran lebih besar daripada jarum, yaitu kapal dapat berlayar di air, di lautan atau air gitu. Kemudian tafsir ijmali dari ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang bukti kekuasaan Allah yang lain dari ayat sebelumnya. Bukti kekuasaan Allah di sini adalah sesuatu yang berbobot dan berukuran lebih besar daripada jarum, yaitu kapal dapat berlayar di lautan dan tidak tenggelam, sedangkan jarum itu tenggelam di dasar laut. Hal inilah yang merupakan bukti kekuasaan Allah yang ingin disampaikan pada ayat ini. Kemudian pada akhir ayat ini terdapat kata sobarin syakur, yaitu yang banyak bersyukur dan bersabar, yang diletakkan tanpa kata penghubung. Hal ini mengisyaratkan bahwasanya pada bukti kekuasaan Allah di sini pada bahwasanya bukti-bukti kekuasaan Allah di muka bumi ini menuntut manusia untuk banyak bersyukur dan bersabar. Dan tafsir ayat ini menjelaskan tentang kapal-kapal yang dapat berlayar di lautan binikmatillah, yang berkat nikmat Allah, yaitu atas izin Allah, yaitu melalui perantara berkat hukum-hukum alam yang ditetapkan oleh Allah di muka bumi ini, sehingga suatu kapal dapat berlayar dan tidak tenggelam. Dengan pandangan sederhana, orang-orang akan berpikir, bagaimana mungkin jarum yang ukurannya lebih kecil daripada kapal tenggelam di dasar laut, sedangkan kapal yang ukuran lebih besar dan berbobot lebih berat dapat mengapung dan berlayar. Inilah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Apabila ditarik dalam ilmiah, maka ada suatu hukum yang ditetapkan Allah yang dinamakan dengan hukum Archimedes atau gaya apung, sehingga suatu kapal tersebut dapat berlayar dan tidak tenggelam. Kemudian ada juga ulama yang memahami nikmat Allah di sini dengan makna seseorang dapat mengangkut dengan kapal tersebut suatu muatan yang merupakan nikmat Allah. Intinya, apapun maknaan dari ulama yang dipaparkan tadi, yang jelas penyebutan kata nikmat di sini pada ayat ini mengisyaratkan kita agar kita bersyukur kepada Allah. Kemudian pada akhir ayat ini dijelaskan bahwasanya pada yang tersebut terdapat tanda-tanda bagi semua orang, yaitu yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Pada kalimat terakhir ayat ini terdapat kata sobarin syakur. Kedua kata ini merupakan bentuk kata hiperbolis atau dari sobir, penyabar, yang artinya banyak sabarnya, dan syakur, yang bersyukur, yang banyak bersyukur. Kedua kata ini apabila kita perhatikan digabung tanpa kata penghubung. Hal ini mengisyaratkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah luput dari anugerah yang menuntutnya untuk banyak bersyukur, serta cobaan yang menuntutnya untuk banyak bersabar. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW bersabda,
Aku takjub dengan keadaan orang mukmin yang tatkala memperoleh nikmat dia bersyukur, dan apabila ditimpa musibah dia bersabar, maka semua urusannya selalu baik. Apabila bentuk-bentuk nikmat yang terlihat pada saat kapal berlayar ini, apabila kita perhatikan itu, apabila kita melihat laut yang lebih luas, tentu yang lebih luas dari daratan, tentu saja di sana terdapat ancaman yang lebih besar pula. Oleh karena itu di sini dituntut adanya kesabaran. Dan apabila kita melihat kapal yang berlayar, kapal yang berlayar itu sesuatu yang lebih besar dan lebih berat daripada jarum dapat berlayar, maka ini merupakan suatu kebesaran Allah yang mana kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesyukuran dan kesabaran di sini dituntut secara berganda. Kemudian hikmah surah Luqman ayat 31. Itu salah satunya adalah begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini. Dan setiap tanda-tanda kebesaran Allah tersebut kita dituntut untuk banyak bersyukur dan banyak bersabar. Mungkin hanya ini saja dari saya, yang akan dilanjutkan oleh surah Luqman ayat 2 yang dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, saya akan meneruskan penjelasan tentang tafsir tahlili untuk surat Luqman ayat kedua. Langsung saja masuk ke dalam ayatnya ya. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. صدق الله العظيم. Dan artinya, dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyuruh Allah dengan memberikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Kita memasuki dalam tafsir mufradatnya, yakni pertama ghasyiyahum, yakni artinya mereka dilamun atau diliputi. Muqtasid, ini orang yang artinya orang yang tetap menempuh jalan yang lurus, yakni dalam kurung di antara rasa takut dan penuh harapan. Kemudian khattarun, artinya selalu ingkar dalam janjinya atau sangat tidak setia. Kemudian dilanjutkan dengan munasabah ayat. Kita ketahui bahwa ayat sebelumnya telah menjelaskan tentang kaum musyrikin yang diajak untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Diajak untuk melihat bukti-bukti kekuasaan Allah, ayat-ayat kauniyah, yang mana itu diuraikan ayat-ayat yang lalu. Tapi mereka itu enggan sekali untuk memperhatikan ayat-ayat tersebut. Nah, maka ayat ini adalah ketika mereka dalam keadaan dalam segala mara bahaya, mereka baru saja sadar akan agung dan kebesarannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka menyeru Allah dan memohon pertolongan kepadanya. Ini adalah munasabah ayat. Kemudian kita lanjut ke tafsir ijmali. Dalam ayat ini, ayat Luqman 32 ini menjelaskan bila orang-orang musyrik naik kapal, lalu ombak mengepung kapal itu dari segala arah seperti awan dan gunung, yaitu suatu yang besar lah, itu ya. Kemudian lalu menimpa mereka rasa cemas dan takut.
tenggelam. Mereka berdoa kepada Allah dan mengikhlaskan untuknya semata. Namun setelah Allah menyelamatkan mereka ke darat, maka di antara mereka ada yang bersikap pertengahan dengan tidak bersyukur kepada Allah secara sempurna, dan tidak di antara mereka ada ingkar dan kafir kepada nikmat-nikmat Allah, dan tidak ada yang kafir kepada ayat-ayat dan hujah-hujah kami atau hujah Allah yang telah menunjukkan kesempurnaan kodrat dan keesaan kami, kecuali setiap pengkhianat yang suka membatalkan perjanjian dan pengingkaran nikmat-nikmat Allah atasnya. Kemudian kita lanjut kepada tafsir tahlili. Nah, di sini salah ya, kita tulis tafsir tahlili tapi ini adalah tafsir tafsili atau tafsir tentang perinciannya. Ya. Dalam ayat ini, ayat 32, ayat ini Allah menuturkan sikap orang-orang musyrik yang kontradiktif dan tidak inkonsisten. Ya, mereka ini merengek-rengek memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang berkesusahan dan terancam mara bahaya. Namun mereka langsung melupakannya begitu saja ketika baru senang dan sejahtera. Ketika orang-orang musyrik itu diliputi ancaman mara bahaya yang gelombang ombaknya sangat tinggi, yang hanya merupai gunung dan awan, mereka pun lantas sadar dan insaf dan kembali kepada fitrahnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan doa yang penuh semangat dan menggebu-gebu. Semoga apa yang didoakan ini dikabulkan oleh Allah, karena dengan rasa cemasnya mereka untuk menghadapi segala mara bahaya dan gelombang yang sangat tinggi itu. Dengan apa? Semoga memurnikan ketaatannya hanya kepadanya dan tidak ada menyekutukan sesuatu yang lain dengannya. Dalam doa mereka itu dan hanya memohon pertolongannya kepadanya saja. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengasihi mereka sehingga mereka pun selamat berkat karunia-Nya dari ancaman mara bahaya yang meliputi mereka itu, serta bisa sampai ke tepian dengan selamat. Nah, mereka itu lagi berlayar di lautan, kemudian diuji oleh Allah dengan suatu gelombang yang sangat besar. Dan mereka pun berdoa sehingga doanya itu biar diselamatkan dari segala mara bahaya itu, yaitu dari ombak yang besar itu, sampai ke tepian darat atau dengan ke tepian darat dengan selamat. Di antara mereka ada orang yang bersikap, ya, Allah pun mengijabahi mereka. Kemudian mereka ada yang bersikap agak moderat, tidak terlalu ekstrem dalam kekafiran, agak sadar dengan dan tidak cenderung kepada tauhid. Dan ada di antara mereka yang pula yang culas, suka berkhianat terhadap janji dan kufur terhadap nikmat Allah. Tidak ada yang kafir, menyangkal dan mengingkari ayat-ayat kami, baik ayat kauniyah maupun ayat Al-Quran, selain orang yang suka berkhianat lagi sangat kufur terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Nah, di antara ayat yang memiliki semangat atau serupa adalah apabila di surat Al-Isra ayat 67, nah, yang berbunyi, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua apa yang biasa kamu seru kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya, dan manusia memang selalu ingkar dan tidak bersyukur. Nah, itu dah penjelasan dari tafsirnya. Kita ambil hikmahnya dari surat Luqman ayat 32. Yang pertama adalah bukti-bukti kebesaran Allah itu adalah sangatlah besar, sangatlah agung, sangatlah yang maha agung, yang maha besar. Dengan kebesaran itu adalah sebagai sarana pendekatan diri kita kepada Allah dan selalu ingat kepadanya dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua, janji itu adalah utang. Maka kita harus berkomitmen dengan janji itu, sehingga kita itu sebagai bentuk kesetiaan kita kepada
orang yang kita janji. Mungkin ini adalah presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.